Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa surat keempat ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mengawian ayat 48 hiji 23. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa
yaftaruna 'alallahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru minalladzina amanu sabila. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Alam tidakkah taro kamu memperhatikan ilal ladzina kepada orang-orang yang yuzakkuna mereka menyucikan anfusahum diri mereka sendiri. Balillahu justru Allah lah yuzaki yang menyucikan, yang menilai suci, menilai bersih. Mayyasha'u siapa saja yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna dan mereka tidak akan dizolimi fatila sedikit pun. Fatil itu sebagian salaf menjelaskan ma yakunu fi syakkin nawah, biji kecil yang dibelah. Jadi menanam bukan dibelah, dibubukeunnya kayak tarigu, kayak tepung. Kalau kata Ibnu Abbas wa ma fatalta baina asabik, ini kalau jari dibeginikan keluar daki kan, nah itu fatila itu daki. Jadi maksudnya sedikit pun tidak akan dizolimi, tidak akan ada amal baik yang tidak tercatat meski itu kecil. Kata Nabi SAW, meskipun sekedar membuang sampah kecil, kodah naon atunya remeh dari masjid keluar dipicit pulungan. Ayat ini ada dua penafsiran. Yang pertama ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen, dan itu memang konteksnya ayat ini sedang mengarah ke orang-orang Yahudi dan Kristen. Mereka adalah orang-orang yang menilai bahwa mereka manusia-manusia suci, manusia-manusia istimewa. Al-Quran mengabadikan dalam berbagai ayat, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 111, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak mungkin ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi, kecuali orang Kristen. Kalau kita nggak akrab dengan Yahudi karena nggak ada Yahudi di Indonesia ya, secara resmi legal formal. Kalau Kristen ada, di Kristen kan ukuran keselamatan itu salib, dibaptis ya, dan cirin kikituan. Jadi lain arti nabi kitunya menyontokeun ya. Jadi kalau tidak dibaptis itu tidak akan pernah masuk surga ya. Maka dari itu syarat masuk surga itu harus dibaptis. Orang Yahudi demikian, tidak akan ada yang masuk surga kecuali yang sukunya Yahudi. Yahudi itu kan keturunan ya, siga orang Sunda, mual mungkin bisa jadi orang Jawa ya. Sunda we
Yahudi itu keturunan. Jadi kita nggak mungkin masuk surga karena surga hanya untuk orang Yahudi. Najan orang kasarna ya, naudzubillah min dzalik beragama Yahudi tetap mau diaku. Agama Yahudi itu ras ya, rasialis. Jadi hanya untuk orang Yahudi. Di ayat yang lain di surat Al-Maidah Ali Imran ayat 24, lang tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Seandainya kita masuk neraka paling hanya beberapa hari, tidak sampai seminggu. Malila cenah gitu. Siga neraka jeung surga teh nu ini maneh we. Kumaha aing. Atau di surat Al-Maidah, nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Banyak ya klaim-klaim seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud yuzakkuna anfusahum. Jadi merasa diri pasti masuk surga, kalaupun ke neraka sebentar. Itu adalah yang disebutkan di ayat berikutnya, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Lihatlah bagaimana bisa mereka membuat-buat atas nama Allah satu dusta. Itu gede wadul gitu ya, pendusta besar. Wa kafa bihi itsman mubina, dan cukup itu menjadi dosa yang nyata. Ini ayat meski ditujukan ke orang Yahudi berlaku juga untuk orang Islam. Orang Islam yang hanya beritikal ya, mengandalkan status keislamannya. Biarlah saya cenah ngedol salat ke masjid juga, malas zakat, malas saum. Orang Islam ada pasti ke surga. Nah, itu punya keyakinan seperti itu sudah dosa besar ya, wa kafa bi itsmam mubina. Meski tidak dinafikan ya, memang bahwa orang Islam itu sekecil apapun keislamannya, asal la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma kan di neraka itu satu harinya 50.000 tahun pek wes ya ari hayang mah gitu. Jadi dosa besar. Allah di sini mengatakan balillahu yuzakki mayyasha, hanya Allah yang berhak menilai siapa yang suci yang Dia kehendaki. Dan itu yang dijelaskan di berbagai ayat, bahwa syarat orang yang masuk surga itu innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun naim khalidina fiha wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Ya, jadi syaratnya beriman dan beramal soleh. Dan Nabi SAW kemudian menjelaskan dalam hadis, jangan tertipu juga, la taghtarru. Tertipu bagaimana? Merasa bahwa dengan amal itu bisa masuk surga. Kata Nabi, saya sendiri pun gak bisa, kecuali Allah menutupkan kepada diriku rahmat dan ampunannya ya. Jadi tetap gak berhak kita merasa diri sudah suci pisurgaeun hanya berlandaskan pada amal. Meskipun amal kita sudah bagus, dan muasa alus Nabi itu, Nabi saja yang sudah sangat bagus tidak berhak untuk mengklaim, kecuali hanya berharap. Ini yang sudah kita bahas dulu ya di awal-awal, roja dan khauf. Kita hanya bisa berharap Allah menganugerahkan rahmat dan ampunannya, dan kita harus merasa takut kita masuk neraka. Soalnya kalau orang sudah yuzakuna anfusahum pasti itsmam mubina ya, dia sewenang-wenang, tidak akan memperhatikan kehidupannya. Namun kurang di Bandungan ya, dari mulai hal yang terkecil, saya pun kalau muhasabah ya, apa yang saya makan, yang saya berikan ke anak istri saya, kadang dina sholat, dina wirid, dina dzikir, tapakur, bener orang teh geus bersih itu susah itu ya. Kita hidup ya
pakuat pakait jeung pemerintah, pakuat kait jeung orang lain, transaksi bisnis dalam dagang bukuan, pakuatnya janu. Perhatikan kan, kalau kita betul-betul memperhatikan detail, ya kita hanya bisa berharap dan takut. Jangan kemudian merasa geus sakit cukup. Itu orang yang begitu, dia tidak akan ada perasaan takut, tidak akan ada perasaan harap. Harap itu kan membuat kita banyak berzikir, ya, memohon ampunan, istighfar. Nabi saja dalam satu hari istighfarnya 70 sampai 100. Itu di luar yang wirid itu, ya. Piraku Nabi wae anu pangsolena kitu ari urang nu can soleh hese kanu istighfar. Kenapa? Karena yuzakuna anfusahum, hati-hati, ya. Jadi kalau kita merasa suci, istighfarna kurang, wiridna kurang, dikirna kurang, ya. Perasaan takut enggak ada, kehati-hatian hilang, jong-jong, bahkan nyaman dalam dunia haram, dunia syubhat. Wah, itu bahaya, ya. Makanya pantas kata Allah, wa kafa bi itsmam mubina. Enggak pantas. Kita pernah sering jelaskan kan, kenapa Nabi mengatakan yang akan masuk surga itu bukan amalnya, sok ayeuna mun kurang diukur cukup tidak amal kita buat membeli surga. Surga teh mahal. Tanah di Makkah wae sameterna 3 miliar. Urang boro-boro nu sameter 3 miliar, hayang boga iman hargana 200 juta wae teu kabeuli-beuli, geus gawe ti isuk jedur nepikeun ka peuting jeder, pergi pagi pulang pagi teu kabeuli-beuli mah. Komo ieu meuli surga, ya. Mau mengandalkan amal yang bagaimana, bari salat malawung jaba gancang, ya. Hayang meuli surga enggak mungkin. Kecuali kita berharap sebagaimana Nabi sabdakan, amal kita itu 1 dikali 10, ya kan, minimalnya, bahkan sampai 700 kali lipat, wa ila ad'afin katsira, bahkan beribu-ribu kali lipat. Eta kalau kita mengukur dengan jujur, kita banyak dosanya, banyak taatnya. Urang teh loba taat ka Allah, loba malaweung ka Allah, pan loba malaweungna. Jadi loba dosana, mau jadi ke surga teh. Kecuali kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, makanya kuncinya di sana. Kita berharap, istighfar, ngadoa, kuncinya di sana. Jangan pernah ada merasa yuzakuna anfusahum. Jadi ciri orang yuzakuna anfusahum itu enggak ada roja, enggak ada khauf, nyaman we, hidup dalam subhat, hidup dalam haram, jong-jong we. Ya, nyaman we, meski tara istighfar, meski ibadah talangke malaweng jong-jong we, itu orang-orang yang yuzakuna anfusahum, ya. Kita kan kadang merasa banyak orang teges jadi ahli ngaji, sholat ka masjid wae, tapi ningali batur gitu, tara ka masjid, tara ngaji, jong-jong eta nu kitu teh yuzakuna anfusahum. Tapi kita juga jangan kemudian terjebak rarasaan geus ngaji, rarasaan geus sholat ka masjid wae, zakat teu pernah telat, lalu kita merasa bahwa kita pisurgan ulah deh. Tetep kuncina mah dinu istighfar, nya dinu ngadoa, termasuk hati-hati dalam menjauhi dosa. Yang kedua, ayat ini ditujukan kepada orang yang senang memuji, baik memuji dirinya sendiri atau memuji orang lain. Dan ini sudah kita bahas ya di kajian Sahih Muslim beberapa bulan ke belakang. Nabi sampai menyuruh kalau ada orang yang maddahin, banyak memuji, taburkan ke wajah al-maddahin at-turab. Dan itu kan Abu Qatadah itu meraktekkan ketika ada yang memuji Utsman, awurkeun we keusik teh pasir itu. Sampai Utsman sendiri protes, "Kenapa kamu begitu?" Kan kata Nabi begitu. Kalau orang ada yang banyak memuji, mau jauh cenah. Itu orang yang gila hormatnya, tingali lah dunia politik, ya.
Orang-orang banyak lupa, pemimpin banyak lupa. Kenapa? Karena sekelilingnya orang-orang yang memuji. Ada orang ngeritik, singkirkeun, kudu nanti dirawat. Kritikus teh, ieu mah singkirkeun jadi we hidupna teh jongjon. Nah, ini bahaya. Yuzakuna anfusahum. Maka kata Nabi, orang yang banyak memuji itu qata'ta unuqa sahibik, itu ibarat kamu memenggal leher teman kamu, sudah membunuhnya. Jadi kita merasa bersih, merasa suci gara-gara sekeliling kita banyak memuji. Saya pribadi sebagai guru sok berusaha membersihkan hati. Mun aya nu muji, lah maneh memuji santri, jamaah sorangan, nyamejeuh, wajar dan tidak bernilai, ya. Pantas orang dipuji teh kudu saluhureun nya kepada oleh orang-orang yang tidak mengenal kita, ya. Rada pantas, meskipun tetap alhamdulillahirabbil alamin, kembalikan semua puji itu kepada Allah. Pinter cenah meni pinter, memang pinter menang orang, ya, menang orang kabeh atuh para linter, tetep anugerah dari Allah. Ini kaya, memang kaya menang orang, enggak kan? Semuanya anugerah Allah, kembalikan ke Allah. Maka dari itu, meski boleh memuji, buktinya Nabi juga ada kadang memuji. Kita yang dipuji jangan sampai terjebak di zakun anfusahum, doraka. Balikeun deui ka Allah. Ingat, tong nyebut alhamdulillah bari alhamdulillah saheula atuh akina keneh ke eta mah. Ongko alhamdulillah tapi muji diri sorangan saheula atuh bapana, saheula guruna. Nah, yang begitu termasuk itsmam mubina. Kemudian di ayat berikutnya, alam taro, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang mereka diberi bagian dari kitab, yaitu Yahudi dan Kristen. Yu'minuna, mereka malah beriman bil jibti, kepada jibat. Jibat kata Umar bin Khattab as-sihru, sihir. Wa taghut, dan juga kepada taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah, Tuhan sesembahan selain Allah. Berdasarkan surat An-Nahl, andi ambudullah wajtanibut taghut. Dan ini memang anomali, ya. Di Alkitab itu nggak ada celah sedikit pun buat sihir, persis seperti di Islam. Makanya Islam itu menyerang praktik perdukunan mana sok, ulama mana nu ngalegalkeun nggak ada. Mau di Persis, di NU, di Muhammadiyah malah aya. Dan itu yang Nabi jamin, kalaupun ada orang musyrik, sihir kan bagian dari itu. Dari umat Islam berarti hanya seperti bulu putih di tubuh unta yang hitam, ya, atau bulu hitam di tubuh unta yang putih, cuma sedikit. Karena memerangi. Tapi di Kristen jadi film, ya, nu ngaranna sihir teh, dan film anu nomor hiji deui, ya, Harry Potter teh geus beak nyieun deui aya memehna jadi lalajoan deui. Dan itu menggambarkan bahwa memang jadi biasa-biasa we. Sihir itu dipraktikkan di Yahudi, di Kristen, bukan sesuatu yang aneh. Santetnya menurut urang mah istilah sihir teh santet dan sebagainya. Klinik perdukunan yang begitu itu termasuk aljibat, dan di mereka biasa-biasa saja. Nya contoh we tasa gedeung deui Piala Dunia, pananya juara ka saha, ka dukun-dukuna ge kamari mah kuya, nya aya deui naon deui, bukan dijadikeun kitu. Mudah-mudahan lah di Qatar mah mulai kayak gituan. Ini menunjukkan bahwa anomali aneh. Di Alkitabnya diharamkan sihir, perdukunan, tapi kenyataannya di dunia orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu dianggap biasa-biasa saja. Meski Kristen yang garis agak lurus nama tetap ya, seperti kita baca di website keterangan-keterangan pendeta-pendetana tetap mengharamkan, cuma ya begitulah. Karena orang Kristen, orang Yahudi itu kata Al-Quran juga wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitab, kebanyakan mereka itu ummi,
tara ngararaji ya ngandalkeun saminggu sakali ka gereja bari ngan ngadoa hungkul iraha ngaji Alkitabna. Kalau kita kan ada kajian tafsir, kajian hadis. Di Kristen itu nyaris nggak ada. Kemudian wataghut wa yaquluna, dan mereka juga berkata lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, haulai, mereka ini orang-orang kafir, ahda, lebih lurus, lebih tepat dalam hidayah, minal ladzina amanu, daripada orang-orang beriman, sabila, jalannya. Ini sababun nuzulnya, kata Ibnu Abbas, Huyai bin Akhtab itu nanti jadi mitoha Nabi, ya, mertua Nabi, Sofiyah binti Huyai. Ka'ab bin Al-Ashraf, ini tokoh-tokoh Yahudi di Madinah, itu punya link dengan tokoh-tokoh kafir di Quraisy. Kalau pernah suatu hari datang Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab ke Makkah, ngobrol orang Makkah dengan orang Yahudi itu, kalian kan ahli kitab, kalian umatnya para nabi, menurut kalian mana yang lebih baik? Apakah kami yang menjaga rumah Allah, yang memberikan minuman makanan kepada yang berkunjung ke rumah Allah, haji, kan haji di jahiliyah ada, ataukah itu tuh dengan pengikutnya yang al-abtar teh sing moal aya katurunan deui, sing moal aya pelanjut lagi. Makanya nanti ada ayatnya, inna syani'aka wal abtar. Orang-orang yang malah kabur dari rumah Allah, malah memerangi kami pelayan tamu-tamu Allah, mana yang lebih baik menurut kalian, menurut ajaran kita? Nah, ini Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Al-Ashraf itu kemudian menjawab, haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ya tentu kalian ini yang lebih tepat sesuai ajaran kitab kami, begitu. Dan itu kemudian nanti memuncak koalisi itu dalam perang Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab itu perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah yang nanti juga diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan malaikatnya. Nah, ini menunjukkan kebohongan yang lain dari ahli kitab. Mereka menutup-nutupi bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang benar, beriman kepada Nabi Muhammad itu wajib. Ditutup-tutupi demi apa? Demi bisa berkoalisi, ya, dengan orang-orang Makkah. Ulaika, itulah alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Wa may yal'anillah, dan siapa yang Allah laknat, falang tajida, maka tidak akan pernah kamu menemukan lahu baginya nasira, penolong. La'anahumullah dijelaskan konsepnya di surat Muhammad, ya, surat Al-Qital. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Jadi orang dilaknat oleh Allah itu Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan mereka buta. Maksudnya naon? Moal pernah bisa narima hidayah, tetap dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang Yahudi, orang Kristen dilaknat, salilakna. Ya tentu dikecualikan mereka-mereka yang jadi mu'alaf. Cuma secara komunitas keseluruhan mereka akan tetap dalam kekafiran. Mayoritasnya mereka akan mati dalam keadaan kafir. Wah, ini mengerikan, karena berarti tidak ada celah keselamatan sama sekali buat mereka. Dan ini juga peringatan bagi kita, ya, jangan menempuh cara orang-orang Yahudi Kristen yang terjebak dalam klaim-klaim palsu, ya, klaim kesucian palsu, termasuk merasa diri lebih baik daripada yang lain, padahal, ya, kita sudah seharusnya penuh harap dan penuh takut agar tidak dilaknatnya naon, nya ditorekeun ku Gusti Allah dan juga ditutup mata batin kita. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.